Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang yang namanya perilaku konsumen. Kenapa kok ini penting? Karena hampir 40% modal perusahaan sendiri itu digunakan untuk marketing, untuk pemasaran. Perusahaan membuat sebuah produknya itu kemudian harus terjual. Karena kalau tidak terjual bagaimana nanti modalnya akan bergulir sehingga bisa untuk kemudian membiayai seluruh kegiatan produksi yang ada di perusahaan. Sehingga ini penting untuk pelajari bagaimana agar produk yang kita tawarkan itu bisa laku. Nah, agar laku maka kemudian harus mengetahui bagaimana konsumen itu membeli produk yang kita tawarkan. Dua alasan mengapa perilaku konsumen ini perlu untuk dipelajari. Satu, karena konsumen sebagai sentral perhatian pemasaran. Karena ujung-ujungnya ya nanti produk kita akan dibeli oleh konsumen, oleh pembeli. Kemudian yang kedua adalah perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Sehingga untuk itu maka perlu untuk pelajari bagaimana konsumen itu membeli dari produk yang kita tawarkan. Ya, penting untuk mempelajari bagaimana konsumen itu membeli produk kita, bagaimana agar konsumen itu mau loyal terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, ini dua alasan kenapa konsumen itu perlu untuk kita pelajari sehingga produk yang kita tawarkan bisa mereka beli. Bahkan perusahaan-perusahaan itu sampai menyewa iklan, buat iklan dan lain sebagainya, menyewa artis yang mahal itu untuk apa? Ya, untuk produknya agar bisa terbeli. Sebagus apapun produk yang kita buat, tapi kalau tidak ada yang beli ya sama saja. Ya, sehingga penting untuk mempelajari perilaku dari konsumen. Apa sih manfaatnya? Yang pertama digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Produk mana yang akan saya jual di suatu tempat. Misalkan nih, yang pernah saya ketahui ini misalkan produk Jarum itu menjual produknya hanya di Jawa, tidak di Sumatera. Tapi ada yang menjual di Sumatera, tapi tidak di Jawa. Ada juga yang hanya dijual di luar negeri dan tidak dijual di Indonesia. Nah, ini dari apa? Dari hasil segmentasi pasar, dari hasil perilaku konsumen. Contohnya adalah begini, misal karakter dari masyarakat Jogja dan Jawa itu senang dengan makanan yang manis, sehingga kalau jual produk makanan ya yang manis-manis. Kalau pedas itu sasarannya ada di Jawa Timur dan seterusnya. Nah, itu contohnya bagaimana perilaku konsumen itu akan mempengaruhi produk apa yang nanti akan kita jual kepada mereka. Yang kedua digunakan untuk penelitian pasar, jelas ya nanti menghasilkan segmentasi pasar, membantu para registrator untuk menciptakan peraturan. Yang keempat, bantu konsumen dalam pembuatan keputusan pilihan yang baik karena dia ditawarkan dengan sesuatu yang dia butuhkan dan cocok. Bahkan yang sekarang itu yang karena sudah ada teknologi dengan sudah ada ICT itu, kadang-kadang kalau Anda browsing di internet, maka tiba-tiba muncul iklan yang seolah-olah iklan itu memang kok ini kok kayak tahu keinginan saya. Saya itu sedang mencari arloji kok yang ditampilkan iklan tentang arloji. Saya itu butuh tentang komputer, saya butuh tentang HP kok yang iklannya yang tentang itu. Nah itu diantaranya adalah membantu agar konsumen itu bisa memberikan pembelian yang baik. Bahkan kalau Anda jangan pakai Shopee dan lain sebagainya, iklan-iklan yang muncul yaitu seputar yang Anda butuhkan. Di antaranya seperti itu. Karena sudah ada teknologi yang bisa
mendeteksi keinginan dari konsumen. Pengertian perilaku konsumen sendiri adalah suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, bagaimana mendapatkan produk, mengkonsumsi produk, menghabiskan produk dan jasa ya, termasuk proses keputusan yang mendahului. Jadi, bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan produknya, bagaimana dia menggunakannya, menghabiskannya bagaimana, termasuk proses-proses awalnya seperti apa sih. Ini namanya perilaku konsumen. Sampai ke depan. Dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor sosial budaya. Sosial budaya itu ya keadaan dari tempat di mana dia tinggal. Yang kedua adalah faktor psikologis atau motivasi yang mempengaruhi seorang itu untuk membeli. Nah, di area budaya, di area budaya ini ada faktor ekologi, struktur sosial, dan ideologi. Intinya adalah di lingkungan. Bagaimana lingkungannya itu? Misalnya di lingkungan pegunungan, ya tentu beda dengan yang ada di lingkungan pesisir atau daratan rendah. Produk-produk yang akan ditawarkan ke sana itu tentu saja kebutuhan mereka juga beda. Mereka butuh yang panas, ya. Sedangkan kalau ada yang di dataran rendah, butuh yang dingin-dingin. Karakternya saja sudah berbeda. Juga pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan. Ini akan mengaruhi iklan, media, pengembangan produk, penetapan harga, dan bagaimana cara mendistribusikannya. Kadang-kadang yang buat keputusan itu kan misalkan kepala keluarga. Nah, ini kepala keluarga itu kemudian cocoknya pakai apa nih? Iklannya bagaimana agar sampai kepada dia. Terus harganya seperti apa? Karena juga tergantung dari kondisi ekonominya ya. Jika menurut psikologis, maka dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi itu kebutuhan atau semangat untuk meraih produk tersebut. Yang kedua persepsi, anggapan-anggapan. Yang ketiga proses pembelajaran. Yang keempat adalah keyakinan, belief seseorang. Ya, saya kalau makan ini menjadi sehat, nah, itu namanya gagian. Berarti nanti dia akan cari produk-produk tentang itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Usaha untuk membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Misalkan usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri dari seorang pembeli. Jelas ya. Usia lah, usia ini yang beda tentu saja. Orang yang usia masih anak-anak, tentu saja ya yang disukai beda dengan yang remaja. Kalau anaknya ya sukanya permain, sukanya jajan. Ya produknya tentang itu. Kalau sudah dewasa remaja ya beda. Pekerjaan juga iya, tingkat minatnya juga beda. Ya. Karena yang misalkan Anda yang mahasiswa sama yang pelajar itu juga beda. Sama saya yang misalkan pegawai, ya minatnya produknya tentunya juga beda. Ini perlu dipelajari. Gaya hidup baik di kota di desa beda ya. Nah ini nih tentang loyalitas. Loyalitas sebuah merek. Bagaimana kita membangun agar orang yang beli itu loyal terhadap produk kita. Nah, loyalitas sendiri dibagi menjadi beberapa ini menurut kajian ya. Ada loyalitas barang yang tak terbagi. Kalau tidak beli itu enggak. Namanya loyalitas tidak terbagi. Loyalitas barang berpindah sesekali ya. Kalau enggak ada, mau sesekali berpindah. Tapi kalau produknya kemudian yang diinginkan ada, maka dia batalkan. Dia kembali ke produk yang sebelumnya. Yang ketiga, loyalitas merek berpindah. Nah, biasanya karena ada pertumbuhan. Nah, karena ada pertumbuhan itu maka dia kemudian mau mengikuti itu. Misalkan tren apa? Tren pakaian dan sebagainya. Loyalitas merek terbagi ini biasanya dikeluarkan nih. Contohnya gampang sampo kalau di sini ya. Sampo untuk bisa satu anggota keluarga bisa macam-macam. Atau yang pengabdian merek, guys, yang penting enggak merek-merek kan enggak apa-apa. Yang penting ada. Nah, dan seterusnya itu tentang
loyalitas dari sebuah merek. Ya. Terus fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita menetapkan sebuah produk itu akan seperti apa. Kalau yang loyalitas full ya misalkan motor nih. Orang itu kalau sudah senang dengan Honda, ya maka dia biasanya tidak mau ke produk yang lain. Oh, Honda itu lebih irit. Yang sudah senang Suzuki, maka dia biasanya ya belinya Suzuki. Tidak mau Honda karena apa? Honda itu lambat. Kalau cepat Suzuki. Misalkan seperti itu. Ini untuk mengkategorikan, memfokuskan kita mau membuat konsumen itu yang loyalnya seperti apa. Nah, orang yang loyal itu biasanya mereka akan lebih percaya diri. Oh, saya kalau pakai HP Samsung lebih percaya diri daripada yang lain. Dan seterusnya ya. Nah ini tentang lingkungan produk. Lingkungan produk itu apa saja yang mempengaruhi terhadap keputusan dari konsumen untuk membeli produk tersebut. Tapi biasanya yang paling banyak itu karena dengan melihatnya, sehingga ketika menawarkan itu paling gampang, paling bisa dipahami itu ketika dia menggunakan gambar ataupun video. Kecuali yang dibutuhkan untuk suara juga. Tadi harus pakai tip itu misalkan untuk suaranya. Oke, saya kira itu karena waktu kita terbatas, ya. Eh, ada yang di